Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ani Sofiana, NIM E 2018-20272. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, dan juga tanggapan saya mengenai perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka itu sendiri. Yang pertama adalah tentang pengertian dari perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini adalah perekonomian di suatu negara yang ikut serta di dalam perdagangan antar negara. Maksudnya adalah dalam perekonomian suatu negara itu juga melakukan ekspor dan juga impor. Kemudian konsepsi dari perekonomian 4 sektor itu sendiri adalah yang pertama, permintaan agregat itu akan mengalami kenaikan, dan juga uang yang beredar di dalam negeri atau peredaran uang itu akan mengalami kenaikan atau peningkatan sebab dari ekspor dan juga impor. Dan yang terakhir adalah barang dan jasa itu juga akan mengalami harga yang mengalami kenaikan. Yang selanjutnya adalah tentang sirkulasi pendapatan. Sirkulasi pendapatan ini terjadi di 4 subjek utama dalam perekonomian terbuka. Yang pertama adalah rumah tangga, sektor rumah tangga, kemudian perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Yang pertama adalah perusahaan dan juga rumah tangga. Rumah tangga ini adalah sektor terkecil, ya, sektor terkecil. Maksudnya adalah oleh perusahaan nanti sektor rumah tangga ini akan diberi gaji atau upah atas bala jasa. Mungkin ada yang bekerja di perusahaan dan akan dibalas jasa dengan gaji atau upah. Kemudian balas jasa yang dilakukan pihak rumah tangga kepada perusahaan adalah dengan cara membeli produk atau barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan dan pemerintah ini juga berhubungan. Ini perusahaan akan membayarkan pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah akan memberikan subsidi kepada perusahaan. Kemudian luar negeri. Luar negeri ini juga berhubungan. Ya, ini adalah luar negeri ini akan membeli barang yang telah kita produksi, dan kemudian kita juga akan membeli barang atau hal yang kita butuhkan di luar negeri. Oke, yang selanjutnya adalah tentang mengenai impor dan juga ekspor. Impor sendiri adalah pengertian adalah pembelian atau pemasukan barang yang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri atau juga bisa untuk diperjualbelikan lagi di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah manfaat dari impor itu sendiri. Yang pertama, kita akan mendapatkan bahan baku. Ya, kita membeli itu akan mendapatkan bahan baku. Juga akan mendapatkan tenaga kerja yang modern, dan juga akan mendapatkan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri atau produksi di dalam negeri itu kurang. Yang selanjutnya adalah manfaat dari impor menurut Sukirno. Yang pertama adalah akan memperluas perdagangan negara itu sendiri. Yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan, dan juga akan meningkatkan devisa negara. Yang selanjutnya adalah tentang penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan di dalam negeri merupakan barang hasil kombinasi antara barang yang asli diproduksi di dalam negeri dan juga barang yang diimpor dari luar negeri. Kemudian rumus dari AS atau agregat supply itu sendiri adalah Y plus M. Yang selanjutnya adalah tentang pengertian atau sudut pandang perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka ini dalam perekonomian Islam. Yakni adalah menurut Manan telah dijelaskan bahwa konsepsi atau dasar dalam berniaga dalam Islam itu sendiri memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah poin kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Kemudian di sejarah telah membuktikan bahwa di dalam Islam itu sendiri telah menganjurkan yang namanya perdagangan internasional. Oke, dan yang terakhir adalah pendapat saya mengenai tentang perekonomian 4 sektor itu sendiri bagaimana. Menurut saya adalah perekonomian 4 sektor ini adalah perekonomian yang tepat sekali untuk diterapkan pada zaman sekarang. Kemudian menurut saya Indonesia juga menerapkan tentang perekonomian terbuka ini dan juga perekonomian 4 sektor ini. Sebab apa? Karena di dalam perekonomian Indonesia pemerintah juga sangat berperan aktif atau ikut terlibat dalam perekonomian. Kemudian di dalam Indonesia juga
menerapkan tentang ekspor dan juga impor. Karena apa? Indonesia itu sendiri untuk sekarang kebutuhan atau ya kebutuhan tentang mobil itu belum bisa terpenuhi dengan produksi di dalam negeri. Jadi kita biasanya melakukan impor mobil dari luar negeri. Kemudian impor dan ekspor ini juga tidak hanya tentang kita membeli kemudian kita mengirim barang ke luar negeri, itu bukan. Menurut saya adalah ekspor dan impor ini juga memiliki manfaat untuk menjalin hubungan antar negara itu semakin baik. Kemudian juga perekonomian ini adalah perekonomian yang menurut saya adalah tidak memiliki batasan. Karena apa? Kan pengertian dari perekonomian terbuka ini sendiri adalah perekonomian yang ikut serta dalam perdagangan antar negara. Jadi negara-negara sekarang itu semakin tidak memiliki batas dalam hal yang segi positif. Kemudian perekonomian 4 sektor ini juga sangat mengedepankan tentang bagaimana kita saling berlomba untuk menghasilkan barang yang bagus kemudian bisa dilihat oleh orang lain. Jadi dampak dari ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini sungguh baik. Nah, dan juga yang kita bisa melakukan impor itu adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Kemudian Indonesia juga. Sekian penjelasan dan juga tanggapan saya mengenai perekonomian terbuka atau perekonomian bersektor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.